Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin cara bikang atau kue bikang yang enak, teksturnya lembut, empuk, dan sedikit kenyal, dan yang pasti aromanya wangi pandan dan juga santan. Cara bikinnya gampang dan juga mudah banget, bahan-bahannya juga sangat sederhana. Buat yang masih suka gagal bikin cara bikang, ikutin tips dan caranya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan pertama, di sini saya siapkan air. Untuk airnya saya gunakan sebanyak 700 ml air, kemudian santan instan sebanyak 200 ml. Membuat kue bikang ini resepnya banyak banget di YouTube ataupun di TikTok. Saya udah pernah bikin, tapi resep yang ini adalah resep yang menurut saya paling pas dan juga paling enak hasilnya. Langsung aja santan dan juga air ini dicampur jadi satu sampai hasilnya itu kurang lebih sekitar 900 ml. Aduk sampai tercampur dengan merata, kemudian dimasak di atas kompor. Boleh juga gunakan santan yang langsung diperas dari kelapa, jadi masih fresh, itu boleh banget. Tapi kalau nggak ada boleh pakai santan instan. Jangan lupa tambahkan 5 lembar daun pandan supaya menambah aroma wanginya. Selanjutnya tinggal dimasak aja santannya sampai mendidih. Tidak perlu mendidih semuanya, cukup sampai bagian pinggirnya udah bergelembung. Langsung aja matikan kompornya dan aduk sampai uap panasnya hilang. Sambil menunggu santan dingin, di sini saya siapkan bahan yang lainnya atau bahan B, yaitu ada 200 gram tepung terigu pro sedang, kemudian tepung beras sebanyak 300 gram saya gunakan merek Rose Brand, dan gula pasir. Untuk gula pasirnya saya pakai sebanyak 200 gram. Selanjutnya, tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 20 gram. Dan saya juga pergunakan telur sebanyak 2 butir. Selain itu ada baking powder, saya gunakan sebanyak 1 sendok teh dan juga vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Itu tadi bahan-bahan B-nya. Kalau teman-teman bingung, bisa cek di caption, resepnya sudah saya tulis lengkap. Semua bahan keringnya dicampur menjadi satu, dimasukkan ke dalam satu wadah. Mulai dari tepung beras, tepung terigu, tepung kanji, vanili, dan yang lain-lainnya. Aduk sampai tercampur dengan merata untuk bahan keringnya. Karena wadahnya kurang besar, di sini akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi. Setelah bahan-bahan kering dimasukkan ke wadah dan diaduk, selanjutnya santannya ini sudah hangat, jadi langsung saya tuang. Untuk menuangnya di sini saya tuang setengah terlebih dahulu, kemudian aduk dengan menggunakan whisker. Sedikit tips dari saya, mengaduk adonan saat posisinya masih kental seperti ini jauh lebih mudah daripada posisinya adonannya itu terlalu encer. Jadi itulah kenapa saya masukkan santannya setengah terlebih dahulu. Setelah tercampur dengan merata, kemudian saya masukkan 2 butir telur dan saya aduk kembali sampai adonan benar-benar menyatu dan tercampur dengan merata. Setelah saya rasa adonan sudah menyatu dan ngeblend jadi satu, selanjutnya saya masukkan sisa santan yang tadi masih ada. Saya masukkan semuanya, saya aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan merata. Dan inilah hasilnya, lebih halus. Tidak ada yang menggumpal tanpa perlu disaring. Selanjutnya untuk adonan bikangnya sudah jadi. Sebelum dituang atau dimasak, diamkan terlebih dahulu, jangan lupa ditutup. Diamkan minimal 1 jam. Setelah 1 jam adonan saya buka, ini hasilnya.
Selanjutnya akan saya aduk kembali supaya adonannya menyatu. Tekstur dari adonannya ini sudah benar-benar bagus dan siap untuk dicetak di cetakan. Setelah itu, di sini saya akan memberikan sedikit warna dari bikangnya. Jadi saya ambil kurang lebih 3 sendok sayur ke dalam masing-masing mangkok. Untuk selanjutnya, untuk mangkok pertama saya akan kasih warna hijau dengan menggunakan pasta pandan dan saya tambahkan dengan sedikit warna kuning dan juga sedikit warna coklat untuk menghasilkan warna hijau yang bagus dan terlihat alami. Setelah warna hijau didapat atau sudah sesuai dengan yang diinginkan, kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya ke mangkok yang kedua. Mangkok yang kedua saya akan kasih warna merah sedikit aja karena saya akan membuat warnanya itu pink. Jadi cukup saya tambahkan sekitar 1 tetes warna merah. Setelah warna semuanya saya dapat, kemudian siap untuk dimasak. Tips dari saya, cara memanaskan cetakan bikang pastikan pakai tatakan atau alas di bagian bawahnya supaya cetakan bikangnya tidak langsung mengenai api dan tunggu sampai benar-benar panas dengan cara pada saat dikasih air maka airnya akan berlarian. Tandanya cetakan sudah panas dan adonan bikang bisa langsung dituang. Tuang 1 sendok sayur. Untuk warna dasar yaitu putih bagian bawahnya, selanjutnya tuang 1 sendok makan untuk warna hijau dan juga warna pink. Untuk memasak bikang, gunakan api sedang cenderung kecil supaya bagian bawah dari adonan bikang tidak mudah gosong. Jadi untuk pemula saya sarankan gunakan api sedang cenderung kecil supaya hasil bikangnya itu bagus. Tapi kalau udah benar-benar mahir dan terbiasa membuat bikang, bisa gunakan suhu yang lebih besar lagi. Masak sampai bikangnya benar-benar matang. Tunggu sampai dia mengeluarkan gelembung-gelembung yang akhirnya akan berubah menjadi rongga-rongga. Setelah bagian atasnya sudah kering, kemudian tutup supaya matang bagian dalamnya. Jadi kalau bagian atasnya sudah kering, jangan buru-buru dicungkil karena bisa jadi bagian dalamnya itu belum matang. Dan setelah ditutup kurang lebih sekitar 2-3 menit, selanjutnya dibuka dan dirasa bikang bagian dalamnya ini sudah matang, kemudian langsung aja dicungkil bagian bawahnya. Teknik mencungkil bikang ini juga perlu semakin sering membuat bikang, pasti hasilnya akan semakin bagus. Ulangi cara membuat bikang seperti ini sampai semua bikangnya habis ya adonannya. Untuk warna bikang itu boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa dilihat bagian atasnya sudah benar-benar matang dan bagian dalamnya juga sudah matang, baru bisa dicungkil. Mencungkilnya ambil dari pinggir, kemudian sambil masuk ke dalam sambil dicungkil perlahan. Selanjutnya tinggal sambil disisir bagian pinggir-pinggirannya dan kemudian diangkat. Pada saat dimasak ini aromanya harum sekali, aroma santan dan juga pandannya. Saya mau ingetin untuk teman-teman dan bunda-bunda semua, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Dan setelah semua adonannya habis, ini dia hasilnya bikang cungkil ala saya. Teksturnya ini lembut sedikit kenyal, manis dan juga gurih dari santannya ini pas banget dan tidak berlebihan. Gimana cara membuat bikang ala saya? Mudah dan juga gampang kan?
Teman-teman dan bunda-bunda semua bisa langsung praktekkan di rumah masing-masing. Hasilnya cantik, menarik, bisa untuk ide jualan, isian snack box, bahkan sajian pada saat ada acara di rumah. Dan pada saat dingin ini bikangnya benar-benar masih empuk dan lembut, tidak keras sama sekali. Dan juga bikang yang saya buat ini tidak mudah basi, awet dan tahan sekitar 2 hari. Bagian dalamnya matang sempurna dan berongga atau berserat. Begitupun bagian belakangnya ini warnanya masih cantik dan juga tidak gosong. Untuk bunda dan teman-teman semua yang masih bingung gimana cara bikin bikang, yuk ikutin resepnya sampai selesai dan tonton videonya supaya teman-teman dan bunda-bunda semua tahu gimana cara bikin bikang yang enak dan juga bagus hasilnya. Untuk bunda dan teman-teman semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga rezekinya tambah banyak. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.